Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 27 Desember 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32 berkata demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, pertemuan yang tak ada bandingnya. Pertemuan yang tak ada bandingnya. Perkenankan saya, saudara-saudari, menyampaikan Selamat Natal 2021. Saudara-saudara, pada bulan Oktober yang lalu, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, ke Jayapura meresmikan dibukanya PON 20. Saat perjalanan beliau menuju stadion tempat pembukaan PON tersebut, di perjalanan mobil yang ditumpangi oleh presiden ini diinterupsi oleh seorang ibu dengan memanggil-manggil namanya, "Bapak Jokowi, Bapak Jokowi." Dan apa yang terjadi? Presiden meminta mobil itu berhenti. Dan seorang ibu suster Katolik beranjak mendekati pintu mobil dan diatur oleh pengawal presiden. Maka dia tidak langsung bisa memegang mobil itu sampai presiden keluar dari mobil dan presiden memberi salam. Saudara-saudari, itu satu kesempatan yang tak ada bandingnya bagi ibu suster itu bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Pertemuan yang langka sekali terjadi. Alangkah beruntungnya suster ini dan sangat mengagumkan seorang presiden mau rela ditemui walau tidak dalam rencana protokoler. Mungkin kalau perjalanan presiden di Jakarta seperti itu diinterupsi, kita akan berurusan dengan pasukan pengawal kepresidenan. Tidak segampang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya Yusuf dan Maria untuk menggenapi syariat Taurat bagi kelahiran seorang anak di tengah keluarga Yahudi. Orang tuanya dengan tulus, tanpa ada tanda-tanda istimewa. Justru sebaliknya, mereka sebagai orang sederhana dari Bethlehem datang ke Bait Allah di Yerusalem. Seperti anggota masyarakat biasa, mereka mau memenuhi syariat Taurat untuk kelahiran seorang anak
khususnya juga anak sulung mereka. Namun, walau masih bayi, Yesus adalah anak Allah yang disertai, dijaga oleh Roh Kudus, sehingga kehadiran Yesus menggerakkan hati orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Salah satunya ialah Simeon. Dijelaskan siapa Simeon? Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu yang diurapi. Itu dalam ayat 25-26. Boleh dikatakan Simeon telah memusatkan hatinya dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Mesias. Kita bandingkan dengan kerinduan Sakeus untuk melihat rupa wajah Yesus yang didengarnya. Kata orang, dia adalah sahabat orang berdosa. Demikian pun Simeon dipenuhi kerinduannya. Tiba saatnya Roh Kudus membimbing dan menggerakkan dia melihat apa yang telah dilihat oleh orang lain. Simeon berjumpa dengan Mesias, walau dalam diri bayi Yesus. Simeon mencurahkan semua nubuat yang akan terjadi dengan bayi dan dengan Maria ibu Yesus itu pada masa pelayanan Yesus nanti, yaitu pada masa pelayanan Yesus, kaum Farisi, ahli Taurat, imam-imam telah melihat apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Tetapi mata mereka, hati mereka, mata iman mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Bersama dengan Simeon, kita dalam barisan yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk melihat Yesus Kristus sungguh Mesias. Dia adalah sungguh Mesias. Simeon telah berjumpa dengan Mesias walau sebagai bayi, masih dalam anak kecil Yesus. Dia merasa lega dan katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera." Dengan perkataan ini terlihat suatu kepuasan hidup yang bertumpu kepada Mesias, berjumpa dengan Mesias walau masih bayi. Karena itu tema kita berbunyi, pertemuan yang tak ada bandingnya. Simeon telah rela mati karena telah berjumpa dengan Sang Mesias. Kematian bagi Simeon menjadi sukacita. Bersama Simeon kita berjumpa dengan Mesias dalam iman, melalui firman Tuhan, melalui ibadah, pujian, pengalaman hidup, mujizat-mujizat, dan sebagainya. Maka, mampukah kita berkata, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera? Adakah kematian itu masih menakutkan bagi kita yang sudah berjumpa dengan Mesias? Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dalam pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, apa yang kita persiapkan agar Natal yang kita rayakan, yang sudah kita rayakan, menjadi berjumpa dengan bayi Yesus? Apa yang mesti kita persiapkan? Yang kedua, sekarang apa tanda bahwa Anda mampu berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera"? Mampukah Anda mengatakan demikian? Yang ketiga, mungkin Anda punya pengalaman pertemuan yang tak ada bandingnya dengan Yesus.
Mari coba ingat-ingat pertemuan yang tak ada bandingnya, pengalaman pertemuan dengan Yesus yang tak ada bandingnya. Ada dalam pengalaman saudara? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Roh Kudus membuka mata iman kami untuk berjumpa dengan Yesus melalui firman Tuhan yang kami renungkan, melalui doa yang kami panjatkan, nyanyian pujian yang kami sampaikan, ibadah-ibadah yang kami ikuti. Dengan merayakan Natal yang sudah kami rayakan, kami menyambut kelahiran Yesus, berjumpa dengan Yesus yang sama dengan kami untuk menyelamatkan kami. Keselamatan itu kami terima dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon agar Natal yang kami sudah rayakan, bahkan perayaan-perayaan yang telah kami ikuti, supaya itu adalah perayaan iman, karena Allah hadir bagi kami menjadi manusia, menyelamatkan kami. Kami berdoa agar berita Natal ini sungguh sampai kepada orang yang merindukan keselamatan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.